Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya kepada rekan-rekan semua. Ya seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini saya di sini mewakili guru besar kita semua Buya Agus Muslim ingin berbagi kepada rekan-rekan, ingin sharing ya kepada rekan-rekan semua yang sekarang sedang menyaksikan YouTube ya. Nah, rekan-rekan semua sesuai dengan apa yang tadi yang kemarin sempat saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa materi yang akan diberikan kepada rekan-rekan semua ya pada kesempatan kali ini, ini merupakan rangkaian materi yang tidak berhenti ya, gitu ya. Kalau sempat kemarin rekan-rekan melihat YouTube, ya materi yang kemarin yang disampaikan kepada rekan-rekan terkait ya. Nah, ini masih dalam rangkaian tema kirim ya penguat jasad ya, masih dalam rangkaian tema itu. Nah, untuk sesi pertama ya, kemarin kita bahas mengenai body language. Begitu. Nah, untuk sesi yang kedua, nah kita akan belajar bersama ya terkait satu metode yang guru besar kita sampaikan kepada kita. Saya mungkin di sini hanya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yaitu terkait dengan psikodetek ya. Jadi bagaimana caranya kita mendeteksi klien kita, kemudian juga lawan bicara kita dengan menggunakan satu pendekatan yang luar biasa ya, yang memang tidak diketemukan di perkumpulan atau asosiasi yang lain ya, yang ada hanya di Gusmus Raksa Jasad, rekan-rekan semua ya. Jadi metode ini nanti, ya ini merupakan rangkaian dari materi panarik jisim, kirim, penguat jasad ya. Rangkaian materi itu rekan-rekan. Kenapa psikodetek ini bisa menarik jirim gitu ya, bisa mempengaruhi orang lain. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan alat bantu ini, rekan-rekan alat bantu psikodetek ini, sebetulnya kita bisa mengetahui nanti sisi psikologis orang lain gitu ya, sehingga orang lain nanti yang kita ajak bicara, mereka akan merasa nyaman kepada kita ya, dan juga kita bisa menggali kebutuhan mereka ya. Ketika kita berhasil menggali kebutuhan mereka, otomatis rekan-rekan sekalian ya, rekan-rekan semua, mereka akan lebih merasa dekat ya, lebih merasa nyaman dengan kita. Nah, disitulah rekan-rekan panarik jirim itu mulai begitu ya. Oke, supaya tidak berlama-lama rekan-rekan semua ya di sini saya akan membagikan dulu slide ya kepada rekan-rekan yang nanti bisa dijadikan panduan ya oleh rekan-rekan semua ya untuk kembali apa namanya mereload ya untuk kembali nanti menghafalkan mungkin materi-materi nanti yang hadir ya dari guru besar kita semua. Sebentar. Oke, rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan lihat di layar yang ada di belakang saya ini, nah ini kita masih dalam rangkaian tema panarik jirim penguat jasad ya dengan sesi yang kedua yaitu psikodetek ya. Oke rekan-rekan, sekarang saya coba slide-nya kita pajukan dulu. Nah di sini nanti rekan-rekan ya pokok bahasan ya yang akan kita bahas pada kesempatan materi hari ini yaitu nanti kita bahas juga mengenai definisinya apa, kemudian juga manfaat dari psikodetek sendiri itu apa, kesimpulan juga nanti penutup ya, penutup yang merupakan quote dari guru besar kita semua ya Buya Agus Muslim. Nah ini kita bicara pengertian terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, nah psikodetek ya. Kalau rekan-rekan melihat gambar yang ada di belakang saya ini, ya, nah di sini ya, kalau kita mungkin rekan-rekan pernah mendengar yang namanya personality ya, kepribadian ya, kepribadian ini terkait dengan unsur psikis atau unsur mental yang ada pada diri manusia ya, kepribadian personality. Nah, personality ini berasal dari kata persona yang artinya topeng, rekan-rekan. Ya, sebetulnya ketika kita berjumpa dengan orang lain, bagaimana caranya kita memainkan kepribadian kita supaya kita ini betul-betul elegan gitu ya supaya kita ini bisa kalau kata guru besar kita semua bisa menjaga banget kita ya bisa menjaga wajah kita supaya senantiasa bisa tersenyum di hadapan orang lain rekan-rekan ya dan yang paling utama rekan-rekan tentunya tersenyum terhadap diri sendiri. Oke, nah di sini pengertian ya pengertian dari psikodetek. Oke. Ya jadi psikodetek ya ini berasal dari kata psiko dulu ya atau psikis adalah berbagai hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang. Jadi jika disimpulkan rekan-rekan, psikis adalah gejala psikologis atau tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak yang mempengaruhi aktivitas seseorang dalam kesehariannya.
Ini sangat berpengaruh dalam keseharian kita ya. Kalau psikologis kita bagus, otomatis aktivitas dalam keseharian kita juga bagus dan positif. Nah, masalahnya kalau psikologis kita sedang terganggu, biasanya mengganggu juga dalam kehidupan kita. Nah, detect adalah suatu proses untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dengan menggunakan cara dan teknik tertentu. Ya, dan jadi, ya, rekan-rekan, psikodetek adalah proses pemeriksaan psikologis terhadap individu dengan menggunakan metode jari pungtur juga. Dan ini luar biasa, rekan-rekan. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sekali lagi, ya, di luaran sana, di organisasi sana, ya, di perkumpulan sana tidak ada. Ya, psikodetek ini hanya ada di kita, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan semua yang sekarang sudah bergabung di GMRT ini patut berbangga hati, ya, patut bahagia juga, patut bersyukur ya, karena rekan-rekan banyak keilmuan yang memang langka begitu ya, yang bisa rekan-rekan nanti praktekkan kepada orang lain. Nah, di sini ini masih dalam rangkaian definisi ya. Jadi kondisi psikologis atau dalam bahasa sederhananya yang sering kita sebut sebagai mood ya. Nah, kalau anak muda zaman sekarang atau mungkin kita sering mendengar istilah mood ya. Wah, saya lagi moodnya lagi nggak enak ya. Atau saya lagi nggak moody katanya seperti itu ya. Jadi mood ini merupakan kondisi perasaan atau suasana hati yang mewarnai kehidupan psikologi seseorang, kan, ya. Jadi sebagian besar individu akan mengalami perubahan mood dalam kehidupannya. Pasti kita pernah mengalami itu ya, disadari atau tidak, termasuk diri saya sendiri, ya kan ya. Kalau lagi ada kerjaan mungkin ya, ada tugas yang memang harus saya kerjakan pasti ada ya, ada gangguannya atau mungkin ada masalah, pasti ada perubahan mood. Jadi kebanyakan orang akan merasakan kegembiraan nih saat mendapatkan hal yang positif atau menyenangkan. Sebaliknya, kita mungkin akan merasa sedih apabila mendapatkan kemalangan atau peristiwa negatif. Nah, ini mengganggu mood kita. Jadi jenis kondisi psikologis yang sudah rekan-rekan ketahui sebetulnya ya dalam psikodetek diantaranya adalah tidak pede, tidak percaya diri ya, kemudian juga kecewa, kemudian juga marah, takut, kemudian juga sedih. Nah ini nih ya masalah-masalah gangguan psikologis yang mengganggu kita yang seharusnya bisa kita atasi. Nah, di sini mudah-mudahan nanti kita gambarkan semua ya, kita ada solusinya insya Allah. Nah, ini gambaran rekan-rekan ya, gambaran mengenai tadi pada diri individu berdasarkan kejadian, pengalaman atau informasi yang dia terima ya sekitar 5 sampai dengan 10 tahun sebelum umumnya seorang. Nah, melalui saluran atau pintu ya yang disebut dengan PAK, PAK ya. Yang pertama visualisasi, auditori dan kinestetik. Ya, jadi semua informasi yang datang dari luar rekan-rekan dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk peristiwa, dalam bentuk informasi ini diserap ya oleh tiga pintu utama ya yang dinamakan sebagai primer system atau sistem primer. Nah, pintu yang pertama visual, yang keduanya auditori, dan ketiganya kinestetik. Jadi visual ini apa yang kita lihat, apa yang kita bayangkan, auditori apa yang kita dengar, kinestetik apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan. Jika nanti masuk ke pikiran sadar kita dan lambat laun itu akan membentuk kondisi psikologis kita. Ya, jadi segala peristiwa, pengalaman, informasi yang terjadi di masa lalu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan itu bisa menentukan siapa kita rekan-rekan. Ya, makanya sering guru besar kita semua mengatakan kita di hari esok sebetulnya adalah kondisi psikologi atau kondisi psikologis kita pada hari ini. Bagaimana kalau kita bisa mengatur ritme ya psikologis kita pada hari ini, besok pun kita bisa lebih semangat lagi, rekan-rekan. Nah, jadi manfaat psikodetek yang bisa kita ambil, rekan-rekan ya, dengan melakukan psikodetek. Jadi dengan melakukan psikodetek, secara umum kita akan mengetahui kondisi psikologi seseorang. Dengan demikian akan dipetik beberapa manfaat. Nah, diantaranya mengetahui kondisi kejiwaan individu di masa lalu. Ya, kemudian juga yang kedua mempengaruhi individu melalui sudut pandang psikologis. Kemudian membangun kedekatan dengan individu nih penarik diri, rekan-rekan. Kemudian meningkatkan keyakinan seseorang terhadap kita. Nah, kita bisa mempengaruhi orang lain nantinya. Kemudian mempermudah menyampaikan informasi atau saran kepada individu. Jadi kita melakukan psikodetek, orang yakin dan percaya kepada kita, akhirnya mereka nyaman, sehingga informasi yang kita berikan akan lebih diterima, akan lebih mudah diterima oleh mereka. Ya, bentuk apapun rekan-rekan, termasuk juga closing terapi, kemudian juga closing produk itu akan jauh lebih mudah, ya, dengan melakukan psikodetek.
Nah, ini perangkat-perangkat luar biasa sudah disediakan oleh guru besar kepada kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Selanjutnya, nah ini ya, ini manfaat psikodetek ya. Kalau kita pernah dengar rekan-rekan ya apa yang disampaikan oleh guru besar kita semua ya tentang pengertian terapi ya berasal dari kata terapeutik yaitu memanusiakan kembali manusia. Nah, salah satu manfaat dari ya psikodetek yang merupakan juga rangkaian dari metode terapi dari Gus Nur Raksa Jasad sama rekan-rekan itu fungsinya untuk memanusiakan kembali manusia. Nah, rekan-rekan bisa lihat di layar. Di sini fungsi dari psikodetek sendiri ya yaitu untuk mengetes kesehatan mental atau psikologi seseorang rekan-rekan. Karena begitu ya, yang seperti kita ketahui, yang disampaikan juga oleh guru besar kita bahwa 80% ya, bukan 80 ini ya, 80% penyakit fisik bermula dari psikis. Ya, 80% penyakit fisik bermula dari psikis. Bahkan ya, ada yang dinamakan dengan istilah psikosomatis ya. Jadi gangguan pikiran bisa mempengaruhi tubuh kita. Dan sebetulnya tubuh kita pun juga bisa mempengaruhi pikiran kita, rekan-rekan. Jadi berkaitan satu sama lain. Ya, ini sering sekali guru besar kita sampaikan kepada kita untuk senantiasa kita ingat dan kita resapi dan kita gunakan dalam keseharian kita, rekan-rekan. Nah, ini jenis-jenis ya, jenis-jenis dari alur psikologis individu. Ini rekan-rekan juga harus memahami supaya nanti akan memudahkan rekan-rekan ketika bertemu dengan orang ya, kemudian juga rekan-rekan nanti bisa menyampaikan sugesti, saran ya, ataupun harapan kepada orang lain supaya orang lain tersebut bisa menerimanya ya. Oke, saya sedikit gambarkan dulu rekan-rekan di sini ya. Jadi rekan-rekan ya, kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri bawah itu ya, di situ ada memory bank ya, di situ ya. Di situ ada yang namanya pengalaman empiris, pengalaman induktif. Jadi pengalaman empiris ini adalah pengalaman-pengalaman yang kita lalui di masa lalu ya, 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang. Ya, tentu kita sadari rekan-rekan, kita sering ya mengalami pengalaman yang negatif, menyedihkan, tidak menyenangkan, kemudian juga membuat kita marah, membuat kita sedih dan lain sebagainya. Itu pengalaman empirik. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan pengalaman induktif. Ya, kalau pengalaman induktif ini adalah pengalaman-pengalaman yang tanpa sengaja atau disengaja oleh kita dimasukkan ke dalam pikiran kita, ya induksi, ya induktif. Di antaranya misalnya dari tontonan, dari apa yang kita lihat, dari teman-teman kita, dari apa yang kita baca, ya, dari pergaulan kita, tanpa kita sadari kita melihat, kita mendengar, kita merasakan. Itu namanya pengalaman induktif. Jadi ada pengalaman yang memang kita lakukan sendiri, ya, itu membentuk siapa kita, dan pengalaman yang tanpa sengaja itu merupakan informasi yang masuk ke dalam kepala kita, rekan-rekan. Ya. Dan ini rekan-rekan, ya, itu memori bank yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Nah, tapi kita balik lagi dulu, kita balik dulu rekan-rekan, ya sedikit, ya. Nah, setelah pengalaman itu kita lalui, rekan-rekan ya, setelah pengalaman itu kita lalui, nah biasanya nanti rekan-rekan ya, setiap tindakan, setiap informasi yang kita serap, nah biasanya nanti akan masuk dulu ke yang namanya pikiran sadar. Nah, pikiran sadar ini pengaruhnya hanya 12% terhadap kehidupan kita. Nah, apabila pengalaman itu kita alami berkali-kali, misalnya informasi itu kita serap berkali-kali, misalnya, ya, pengalaman yang sering seperti itu rekan-rekan lambat laun itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan itu nempel di pikiran bawah sadar. Dan itu bisa membentuk siapa kita atau karakter kita. Ya, jadi kalau pikiran sadar ini, kalau dalam gambaran ini otak kiri dan pikiran bawah sadar adalah otak kanan. Ya, jadi sekali lagi rekan-rekan ya, supaya kita paham semua. Dari pengalaman yang kita lalui, ya, dari informasi yang kita serap, ini lewat dulu ke pikiran sadar. Ya, dianalisa dulu oleh pikiran sadar, apakah pengalaman ini sesuai atau tidak dengan kita. Nah, apabila sesuai, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu akan membentuk siapa kita. Nah, kalau membentuk siapa kita, lahirlah yang dinamakan belief system atau self image. Jadi belief system ini keyakinan diri. Self image ini citra diri. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang self image-nya buruk, citra dirinya buruk, maka lahirlah yang dinamakan tidak percaya diri. Kalau belief sistemnya itu jelek, maka yang adalah yang lahir disamakan dengan kekecewaan.
ya, atau self image-nya dia sering menyalahkan diri, maka lahirlah ya yang namanya kesedihan dan lain sebagainya. Jadi siapa kita pada hari ini rekan-rekan ya, atau siapa kita ya hari ini ya, detik ini rekan-rekan, itu merupakan hasil dari pengalaman kita di masa lalu. Ya, termasuk juga klien-klien kita, termasuk juga PJL-PJL kita. Nah, kita di sini sebagai agen perubahan ya, saya sebut sebagai agen perubahan, ya orang-orang yang memang ingin merubah mindset ya, PJL kita ya, ingin memotivasi PJL kita, ingin memperbaiki mental PJL kita dengan psikodetek, kita ketahui dulu masalahnya, kemudian kita kasih solusinya. Nah, solusi inilah yang mudah-mudahan nanti bisa diserap ya oleh pikiran bawah sadar klien atau PJL, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah tindakan baru ya, hasil dari PJL, sorry maksud saya hasil dari psikodetek akan diterima oleh PJL dan itu akan menghasilkan tindakan baru yang awalnya tindakannya mungkin negatif atau kurang baik bisa menjadi positif atau bahkan lebih baik begitu rekan-rekan. Ya. Nah, di sini ada perhatian ya. Waspadalah dengan seluruh ucapan self-talk maupun pemikiran karena berpotensi untuk menjadi nilai permanen bagi pikiran bawah sadar. Jadi guru besar sering mengatakan kepada kita, hati-hati dengan apa yang sering kita ucapkan. Hati-hati apa yang sering kita bayangkan. Hati-hati apa yang sering kita baca. Hati-hati apa yang sering kita serap. Ya. Karena itu akan menentukan siapa kita dan bisa permanen di dalam pikiran bawah sadar. Jadi mulai hari ini rekan-rekan ya kita belajar untuk lebih memperhatikan eh, pembicaraan kita, tata bahasa kita, gitu ya. Buya sering mengatakan kalau kita menyalahkan orang lain dengan satu tunjuk ke depan, tiga jari ke kita, ya, itu maksudnya. Ya. Kita sering menyalahkan orang lain, padahal sebetulnya salahnya banyak di kita, ya. Atau karena kita sering menyalahkan orang lain, sehingga apa kesalahan yang kita timpakan kepada orang lain bisa jadi menimpa diri kita. Makanya hati-hati, jangan sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Kita belajar untuk berada dalam kondisi yang selalu positif, rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan, ya, ini masih rangkaian dari halaman sebelumnya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di situ kejadian masa lalu, ya, di kanan atas. Kemudian juga ada proses induktif, ya. Sekali lagi, itu peristiwa di masa lalu, juga proses induktif, semua informasi yang kita serap. Ini masuk dulu ke panca indera, ya. Jadi nggak serta-merta juga setiap informasi, setiap pengalaman langsung masuk ke pikiran kita, rekan-rekan. Semuanya juga melalui proses dulu ya, proses masuk dulu ke dalam pintu pikiran. Ya. Pintu pikiran ini dinamakan panca indera. Ya, jadi panca indera ini sebetulnya ada 5 ya. Ada visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Visual apa yang kita lihat, auditori apa yang kita dengar, kinestetik apa yang kita rasakan, olfaktori apa yang kita cium, ya dihirup ya hidung. Kemudian juga gustatori apa yang kita kecap di lidah. Ya, tapi yang paling utama, ya yang paling utama rekan-rekan, ini yang PAK ini ya, visualisasi, auditori, dan kinestetik yang paling utama begitu. Nah, ketika informasi masuk ke dalam diserap tadi oleh eh, FAK ini, ya visualisasi, auditori, dan kinestetik ini masuk dulu ke pikiran sadar. Nah, ketika di conscious gitu ya. Conscious ini pikiran sadar, ya. Jadi ketika diserap oleh pikiran sadar, gitu rekan-rekan ya, ini tidak langsung diterima oleh pikiran bawah sadar, tapi ada juga yang namanya RAS. Jadi kalau RAS ini penyaring, difilter dulu nih informasi, disaring dulu, bagus atau tidak, memberikan dampak positif atau tidak, ya. Nah, yang bahayanya begini rekan-rekan, ya. Mungkin di awal satu kali kita menerima informasi negatif, oke kita tolak. Tapi karena keseringan, rekan-rekan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali kita sering menerima informasi negatif, jebol juga. Dan itu bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Rekan-rekan, kita sebagai manusia ya idealnya ingin seperti itu. Ya, tapi kebiasaan karena masuk dalam pikiran kita lama-lama jebol. Ya, kalau misalnya ada orang yang kan guru besar kita sering mengatakan kepada kita loyal, ya, KPK, ya, komitmen, patuh, koordinasi, ya, ada pengaruh juga nih dari orang lain ya, dari lingkungan sekitar kita yang memberikan pengaruh negatif sekali mungkin kita tidak terima, 2 kali mungkin kita tidak terima, tapi lambat tahun bisa kita terima. Makanya di sini rekan-rekan perlunya koordinasi, perlunya terus apa namanya ngait kanu ilmu kalau kata guru besar kita semua ya, supaya pengaruh dari luar bisa kita halau gitu. Nah, setelah masuk ke pikiran bawah sadar tadi, sekali lagi itu menjadi belief system dan self image. Belief system ini keyakinan diri, siapa kita.
kepercayaan diri kita. Self image itu gambaran diri. Jadi bagaimana kita melukiskan tentang diri kita itu namanya self image. Ya, misalnya di sini rekan-rekan yang lihat YouTube ini ya membayangkan dirinya seperti apa. Misalnya saya membayangkan saya ini orang yang berani, ya. Saya ini membayangkan saya ini adalah seorang yang pemalu, misalnya seperti itu. Itu adalah self image, citra diri. Ya, jadi keyakinan diri, citra diri itu tidak serta merta apa namanya tidak serta merta jadi dan melekat pada diri manusia, tidak. Tapi melalui sebuah rangkaian proses. Ya, diawali dengan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu dan proses induktif atau informasi-informasi yang kita serap. Oke, next dulu. Nah, ini ya, rekan-rekan. Kenapa saya bahas ini dulu ya? Kenapa saya bahas dulu FPAK ini ya? Karena memang begini, kita kan mau bahas tentang psikodetek ya. Ya, mental, psikologi seseorang, ya, jadi seperti hari ini akibat dari informasi yang masuk lewat PAK ini. Nah, di sini ada tiga ya. Yang pertama visual, visual ini ya. Jadi informasi masuk ya, itu melalui penglihatan, see to learn. Seseorang belajar menurut apa yang dia lihat, itu visual. Dia belajar mengambil informasi apapun begitu ya. Ada orang yang visual. Jadi orang visual ini dia mengambil makna apapun dari lingkungan, mempelajari apapun dari lingkungan, membaca situasi apapun dari lingkungan itu melalui penglihatan. Itu orang visual. Nah, kalau orang auditori di situ ada learn to learn, hear to learn. Sorry, hear to learn. Jadi dengan cara mendengar ya. Jadi informasi akan mudah dia terima ya ketika lewat pendengaran gitu loh. Ya, itu orang auditori seperti itu. Kalau orang visual, informasi akan lebih mudah diserap lewat penglihatan. Kalau orang auditori, informasi akan lebih mudah diserap lewat pendengaran. Nah, selanjutnya di situ ada kinesthetic, move to learn. Ya, jadi bergerak untuk belajar. Jadi orang kinestetik ini akan lebih mudah menyerap informasi itu lewat gerakan rekan-rekan, lewat praktek langsung. Jadi kalau dia melihat, dia mendengar, mungkin dia seolah-olah tidak menyerap ilmu gitu ya rekan-rekan, tapi dengan mempraktekkan dia mudah menyerap. Itu. Jadi artinya rekan-rekan, semua ya di sini kita belajar bahwa setiap individu itu punya potensinya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan, ya. Ada seseorang yang kinestetik, misalnya kita jejali dengan informasi-informasi yang visual, itu susah masuk. Atau orang yang auditori juga ya, sama seperti itu kita dijali dengan informasi-informasi visual itu susah masuk. Ya, bukan berarti dia lemah, bukan berarti dia bodoh gitu ya, karena potensinya lain. Jadi orang visual, rekan-rekan, akan lebih masuk lewat gambaran. Auditori akan lebih masuk lewat pendengaran, mendengarkan. Kayak yang ngantuk tapi mendengarkan itu auditori. Ada juga orang yang kinestetik nih, jadi ilmu ya, ilmu GM ini ya akan masuk untuk orang kinestetik ini ketika ada praktek langsung. Makanya keilmuan di GM ini ditata sedemikian rupa rekan-rekan supaya visualnya ada, supaya auditornya ada, supaya prakteknya ada begitu. Nah, makanya keren ya kalau di GM rekan-rekan. Semuanya sudah terperangkati dengan sangat komplit. Nah, ini jenis-jenis ya. Nah, ini orang ciri-ciri individu visual. Ya, visual dulu. Ciri-ciri orang visual. Jadi informasi akan masuk melalui apa yang dilihat ya, daripada yang didengar. Jadi lebih masuk daripada yang dari yang dilihat gitu maksudnya. Kemudian juga termasuk orang yang membacanya itu cepat ya. Kalau dia dikasih buku itu cepat. Ya, tekun gitu orangnya tuh kalau bikin konsep gitu ya. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi lebih suka membaca. Rapi, orangnya teratur gitu. Jadi kalau lihat pakaiannya itu rapi. Kalau dia berpakaian, orang visual ini pasti rapi ya karena sangat memperhatikan sesuatu yang nampak gitu ya. Kemudian mementingkan penampilan ya dalam hal pakaian ataupun penampilan keseluruhan. Sangat mementingkan penampilan kalau orang visual. Jadi agak kagok juga kalau penampilannya agak kusut dia itu ya. Jadi kelihatannya tuh pengen apa ya namanya, ya, pengen baik aja penampilannya gitu. Kemudian juga teliti terhadap detail. Jadi sangat teliti. Jadi kadang-kadang kalau sudah melaksanakan tugas dia lihat lagi ya, dia evaluasi lagi gitu ya. Kemudian juga pengeja yang baik. Nah, jika bicara cepat. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang visual itu cepat ya. Nah, kemudian tipenya tipe konseptor. Kalau orang visual ini tipe konseptor, jago dalam konsep ya. Nah, rekan-rekan bisa langsung apa namanya bisa langsung melihat kalau saya ini orang apa nih ya. Kalau saya bicara cepat juga gitu ya. Kemudian juga saya juga lebih suka membaca gitu ya.
Jadi saya termasuk kategori orang visual rekan-rekan. Ya, dan rekan-rekan bisa membaca sendiri nanti kategorinya rekan-rekan apa gitu ya. Kemudian ini auditori. Nah, ciri individu auditori lebih cepat menyerap informasi dengan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Jadi kalau ada yang membaca kemudian sambil ngomong lagi gitu ya, dibaca itu bukan hanya dilihat tapi diomongin lagi itu orang auditori. Tenang membaca dengan keras dan mendengarkan, suka mendengarkan. Jadi kalau lagi koordinasi ada yang kelihatan ngantuk tapi besoknya kok dia bisa, itu berarti orang auditori. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada birama dan warna suara ya. Kemudian bagus dalam berbicara dan bercerita. Biasanya orang-orang auditori ini pandai ya, pandai dalam melakukan storytelling ya atau berkisah ya. Kemudian berbicara dengan irama yang terpola, tidak bisa diam dalam waktu lama ya. Jadi kalau misalnya udah duduk nggak bisa lama-lama, dia pengennya jalan dulu ke mana dulu gitu. Beda dengan orang visual, kalau orang visual lebih bisa lama duduk gitu ya. Tapi kalau orang auditori enggak. Kemudian suka bekerja dalam tim. Nah, kecenderungan orang yang auditori ini suka bekerja dalam tim karena butuh mendengarkan pendapat dari orang lain. Kemudian tipenya tipe manajerial, memanage ya. Kalau tadi orang visual itu tipenya konsep. Nah, kalau tipe auditori ini memanajerial, mengelola. Orang yang tipe konseptor seperti hanya visual, konsepnya bagus, tapi dalam memanage kurang, ya. Tapi orang auditori, memanage-nya bagus, ya, mengelolanya bagus, tapi konsep kurang. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing, ya. Kemudian juga di sini ada kinestetik. Nah, kalau ini selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak, orang-orang kinestetik. Berbicara dengan pelan, perlahan, gitu ya, pelan. Kemudian menanggapi perhatian fisik, dia akan lebih terpengaruh ketika ada sentuhan-sentuhan fisik dari kita. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, karena memang lebih suka kedekatan ya, intensitasnya gitu, seperti itu. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Kalau orang visual mau membaca, kalau orang auditori membaca sambil mengucapkan, nah kalau orang kinestetik ini harus sambil berjalan, harus sambil bergerak, rekan-rekan. Ya. Nah, kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Kan suka ya rekan-rekan melihat ada teman rekan-rekan lihat ya membaca tapi gunain jari juga tuh untuk melihat rangkaian kata atau kalimat. Nah, sama juga ini tidak dapat duduk diam untuk waktu lama ya. Nah, ini bertipe eksekutor ya. Kalau dalam sebuah organisasi ya, dalam sebuah koordinat, siswa itu lebih kepada konsep, di manage sama orang auditori, dieksekusi oleh kinestetik. Nah, ini keren nih gitu ya. Jadi timnya benar-benar komplit gitu ya. Oke, konsep oleh orang visual, dimanage oleh orang auditori, kemudian dieksekusi oleh orang kinestetik. Nah, rekan-rekan ya. Jadi dengan mengetahui ciri-ciri dari tiap orang ya, baik itu visual, auditori, kinestetik. Nah, ini sebagai perangkat juga bagi kita nih untuk bisa lebih mudah mempengaruhi orang. Contoh misalnya ada yang di sini yang lagi nonton, misalnya ketemu dengan orang visual. Ya, ciri-cirinya tadi saya sebutin. Nah, berarti kita harus mempengaruhi dia, ya, menarik dirim dia, gitu ya. Ingin closing ke dia dengan cara yang visual, liatin gambarnya, liatin testimoninya di laptop ya atau di HP gitu, liatin aja gambaran-gambaran. Atau misalnya kalau orang auditori mau kita pengaruhi, biasanya kalau orang auditori itu lebih suka mendengarkan dari orang lain. Jadi contohnya seperti ini, Pak, saya punya produk nih, apa udah ya, Bapak bisa dengar nanti testimoninya, misalnya. Testimoninya ada Pak nih di YouTube, Bapak bisa dengar. Jangan lihat ya, Bapak bisa dengar di YouTube. Atau Bapak bisa tanyakan ke teman Bapak yang sudah mencoba powder ini dan dengarkan dia bagaimana rasanya gitu. Ya, jadi dia suka mendengarkan atau input dari luar ya. Kemudian kalau kinestetik, nah biasanya memang ini uh, orang ini harus coba dulu biasanya ya. Atau misalnya dengan cara kita kalau berkomunikasi dengan dia agak sedikit ada sentuhan ya, tapi hati-hati laki-laki dengan laki-laki rekan-rekan ya, jangan dengan perempuan, jangan berlebihan itu maksudnya ya. Gitu. Jadi orang kinestetik kalau bisa rekan-rekan kita seduhkan dulu uploadernya, suruh dia merasakan dulu ya, ada gerakan dulu dari dia mengambil gelas, kemudian dia minum. Jadi dia lebih suka praktek langsung ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ketemu sama calon PJL yang kinestetik, praktekkan aja dulu. Kita pijat dulu, kita akupresur dulu, kita bekam dulu. Dan biasanya bayar rekan-rekan. Kalau dia sudah merasa nyaman. Nah ini sering diajarkan oleh guru besar kita semua ya.
Kita awali dulu dengan lakukan dulu, do dulu ya. Karena mudah-mudahan setelah itu mereka bisa merasakan dulu. Dan pada akhirnya mereka merasa nyaman dan menjadi pelanggan setia kita dengan mereka. Oke, next. Nah, kita masuk sekarang ke psikodetek yang lebih dalam ya. Oke. Nah, seperti rekan-rekan lihat di sini, ya kita masuk ke metodenya ya. Nah, ini ada 5 jari ya. Ini jari pungtur ya, ada di tangan dulu kan. Ini jari kelingking ya. Ini tidak pede. Nah, kemudian juga kalau kecewa ya, jari manis ya. Marah ini jari tengah, kemudian telunjuk takut dan jempol ibu jari ini sedih. Rekan-rekan bisa lihat gambarannya ya. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang sudah lupa ya, gitu ya. Atau ada yang perlu diingatkan kembali, atau yang memang sudah hafal ya. Nah, ya kita lihat dulu nih. Tidak percaya diri kita, kalau kita tadi melihat apa sih tidak percaya diri, apa sih kecewa. Nah, ini rekan-rekan ya, pengertiannya kurang lebih. Jadi tidak percaya diri ini kondisi seseorang yang merasa dirinya tidak berharga. Jadi kalau rekan-rekan nih, diantaranya ada yang merasa, aku mah apa tuh, aku mah apa dan nggak punya potensi dan lain sebagainya. Berarti dia tidak percaya diri. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Ya, makanya jangan membohongi diri. Ya, jangan sering membohongi diri, gitu ya. Akhirnya dirinya nggak percaya. Yakin aja udah. Jangan banyak membohongi diri sendiri, gitu ya. Yakin aja bahwa kita bisa. Gitu. Supaya kita percaya pada diri kita sendiri. Nah, kecewa. Jadi kecewa ini kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kalau ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan, biasanya akan menimbulkan kekecewaan. Ya, di masa lalu tuh ada peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan kekecewaan. Bisa kecewa terhadap orang lain. Oh, saya kira dia itu baik, ternyata tidak baik, akhirnya kecewa, akhirnya trauma, begitu rekan-rekan. Ya, oke. Nah, kemudian marah. Nah, emosi yang ditandai oleh pertentangan seseorang karena merasa diperlakukan tidak benar. Di garis bawahi merasa ya, merasa diperlakukan tidak benar atau pernah dibohongi misalnya ya, atau pernah disakiti atau pernah dikhianati, dan ini biasanya akan menimbulkan kemarahan yang berkepanjangan ya. Kemudian takut, takut ini merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan masalah, yang dianggap akan mendatangkan masalah. Jadi ketakutan ini kan sebetulnya rekan-rekan kebanyakan ya, kebanyakan dari ketakutan ini belum terjadi ya. Jadi takut ini adalah membayangkan sesuatu yang belum terjadi atau memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, parahnya rekan-rekan, ada yang takutnya berlebihan, ya. Padahal kejadian tersebut masih lama gitu kan, atau kejadian tersebut bisa saja positif, tapi dia udah bayangkan yang macam-macam. Nah, ini takut yang berlebihan, yang dinamakan anxiety disorder, ada yang seperti itu. Ya, atau mungkin diri kita sendiri ya rekan-rekan yang merasa takut berlebihan. Takut akan hari esok, takut mati, takut sengsara, takut ini, takut itu. Pertanyaannya udah kejadian belum? Nah, kebanyakannya belum gitu rekan-rekan ya. Nah, sedih. Kalau sedih ini merupakan suatu emosi dasar yang dicirikan dengan perasaan tidak bahagia dan suasana hati yang buruk. Nah, ini suasana hati yang buruk ya, perasaan tidak bahagia dan suasana hati yang buruk. Nah, ini juga sama rekan-rekan ya. Biasanya karena ada peristiwa di masa lalu yang rangkaian, saya sebut rangkaian ya, karena beberapa peristiwa di masa lalu yang tidak mengenakan hatinya sehingga terbawa sampai dengan saat ini. Juga sedih yang berkepanjangan. Nah, ini metodenya ya, rekan-rekan. Saya rasa rekan-rekan sudah tahu nih metode untuk jari pungtur. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk psikodetek. Lakukan jari pungtur pada area jari tangan. Amati sensasi orang lain yang muncul pada saat dilakukan jari pungtur. Ya, ketika oke, ya. Nah, ketika kita seperti ini, ya, nanti seperti ini. Amati sensasinya bagaimana nih kalau misalnya seperti ini ada sedikit apa wajahnya itu mimiknya itu agak sedikit menandakan rasa sakit. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa salah satu bagian tadi jari tangan ini terganggu yang kaitannya tadi dengan psikodetek ya, dengan gangguan psikologis ya. Nah, sensasi yang muncul bisa berupa reaksi wajah, suara, atau mungkin dia ngomong, aduh, gitu, sakit misalnya gitu ya, bahasa sakit. Nah, jari yang paling sensitif dalam merasakan sensasi terkait langsung dengan kondisi psikologi. Nah, sensitivitas individu akan berlainan pada saat menerima sentuhan, sehingga intensitas sentuhan dapat disesuaikan dengan kondisi individu. Ada yang tangannya tebal, gitu ya kan, ya. Ada yang terbiasa menggunakan tangan dalam aktivitasnya, sehingga dia kurang sensitif. Nah, bisa kita sentuhannya kita sedikit perkeras ya, supaya sensasinya ada.
Kemudian hasil yang kita dapatkan dapat dijadikan acuan untuk berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan permasalahan dan kebutuhan individu. Nah, kebutuhan ini ditebelin juga dimiringin, rekan-rekan ya. Jadi maksudnya dengan melakukan psikodetek kita akan mengetahui kebutuhan individu itu apa, ya. Apakah kebutuhan untuk dimotivasi, kebutuhan untuk diterapi, kebutuhan untuk diberikan produk dan lain sebagainya. Ya, contohnya ada seseorang yang sedih saja sudah 10 tahun, kita bisa closing, ya, pendan. Ya, kita juga bisa closing misalnya feromon, ya, ya bisa rekan-rekan. Karena kita sudah berhasil meyakinkan dia tentang gangguannya dan dia yakin dia nyaman, nah kita baru kita sarankan ke dia apa yang menjadi kebutuhannya dia, begitu. Next. Nah, ini lanjutannya ya. Oke, nah di sini kita sekarang akan bicara terkait dengan penyebab dan solusi ya, terkait dengan psikodetek ini. Nah, pengalaman 5 sampai dengan 10 tahun ke belakang ya, tadi ini menghasilkan yang dinamakan tidak percaya diri, menghasilkan juga kekecewaan, menghasilkan juga rasa marah, menghasilkan juga perasaan takut, menghasilkan juga perasaan sedih yang bisa menimbulkan gangguan. Di antaranya gangguan psikosomatis, ada juga yang paru-parunya terganggu, pada akhirnya kena ke fisik ya. Ada juga yang lambungnya terganggu ya, karena kena fisik juga rekan-rekan psikosomatis tadi. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana solusinya? Nah, kita di sini ya karena kita sekarang membahas temanya panarik kirim, berarti yang akan kita coba adalah solusi psikologisnya, raksa jiwanya ya. Karena nanti ada juga solusi fisiknya nanti ada ya raksa jasadnya. Kita bicara raksa jiwa. Jadi ada solusi psikologisnya. Oke, nah ini gambarannya ya. Sedikit saya ulas ke belakang. Bahwa setiap informasi itu pasti masuk lewat visual, auditori, kinestetik sehingga melahirkan siapa dia. Sekali lagi ya. Setiap informasi yang masuk lewat visual, audiotori, kemudian kinestetik, ini akan membentuk siapa kita atau siapa dia. Ya. Nah, gambarannya seperti ini rekan-rekan. Ya, ini penyebab ya. Penyebab sampai terjadinya tadi gangguan psikologis ya. Setelah kita melakukan psikodetek. Jadi tidak pede. Rekan-rekan bisa melihat tidak pede ini ada di otak kanan ya. Karena otak kanan ini otak yang imajinatif ya. Imajinatif keluar seperti ya. Keluar imajinatif. Ya, membayangkan siapa dirinya gitu ya. Nah, kalau otak kiri ini lebih kepada logika ya, nalar, berpikir. Jadi tidak pede ini biasanya dia sering membandingkan diri dengan orang lain. Jadi sering mendengarkan kalau orang lain ini gini, orang lain itu seperti itu, sehingga dia merasa rendah diri gitu. Dia merasa nggak berharga, ya, karena dia sering mendengarkan kata-kata orang yang belum tentu kan sebetulnya, padahal dia punya potensi. Jadi gambarnya di telinga seperti ini, ya, sering mendengarkan. Kemudian kecewa. Nah, biasanya kalau orang kecewa itu di masa lalunya sering melihat atau iri melihat orang lain sukses, rekan-rekan. Iri melihat orang lain sukses. Jadi orang sekarang punya kendaraan baru bukannya mau usaha gitu ya, malah jadi iri. Akhirnya kecewa. Ya, melihat orang lain pasangannya seperti ini dia iri, akhirnya cari pasangan lain misalnya seperti itu juga bahaya gitu ya. Kemudian juga orang lain berhasil dia iri. Ya, pada akhirnya apa itu menyiksa diri sehingga dia kecewa terhadap dirinya sendiri, kecewa terhadap pasangannya, kecewa terhadap lingkungannya, kecewa terhadap keluarganya dan lain sebagainya. Itu lebih bisa melebar. Kemudian marah. Nah, ini ketidakmampuan mengontrol emosi ya. Makanya disimpan di tengah-tengah ya. Jadi emosinya itu tidak seimbang ya. Karena di tengah-tengah kita, di tengah-tengah otak kita itu kan ada sistem keseimbangan seperti yang Buya sering katakan. Ya, ketika dia tidak bisa mengontrol emosi, maka timbulnya marah, tidak seimbang kehidupan. Orang yang tidak bisa mengontrol emosi, maka kehidupannya tidak akan seimbang. Dia selalu labil. Ya. Nah, kemudian takut. Nah, kalau takut ini rekan-rekan, jadi dia sering membayangkan, jadi informasi itu dari luar dia serap, dia sering membayangkan situasi yang belum tentu. Akhirnya menimbulkan ketakutan. Dan informasinya belum tentu, membayangkan situasi di masa depan yang belum tentu, ya, sehingga menimbulkan ketakutan. Lambat laun ini juga bisa mengganggu psikologisnya. Kemudian sedih juga sering mendengarkan berita negatif. Kalau Buya sering mengatakan kepada kita, ya ada sampaikan kabar gembira, sampaikan kabar gembira ini untuk mengatasi rasa sedih, rekan-rekan. Ya, karena sedih ini biasanya sering orang yang sering mendengarkan berita-berita negatif atau berkumpul dengan orang-orang negatif, ya, atau bergaul dengan orang-orang negatif yang toksik. Akhirnya apa informasi dia dengarkan
tanpa dia sadari bisa menimbulkan kesedihan mendalam dalam dirinya dan ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Terakhirnya seperti itu, ya kan? Ini penyebabnya. Dan sekarang solusinya bagaimana? Nah, kita bicara solusi. Untuk supaya kita tambah pede, tadi ya, supaya bisa mengatasi ketidakpedean, berarti tambah kualitas diri dengan keilmuan. Sering mendengarkan keilmuan. Datang koordinasi. Ya, sering dengarkan keilmuan yang disampaikan oleh guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, termasuk juga di Zoom, di YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tambah, sehingga kualitas diri kita bisa bertambah, sehingga kalau kualitas diri bertambah, maka PD kita pun bertambah. Nah, kalau untuk apa namanya mengatasi kekecewaan rekan-rekan, supaya kita ini enggak kecewa terhadap diri, kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap pasangan, kecewa terhadap keluarga, ya, supaya kita ini enggak iri-iri terus gitu ya. Makanya lakukan pembuktian dengan hasil, tingkatkan usaha kita, lakukan pembuktian. Maka lambat laun rasa kecewa kita akan hilang. Buktikan dong pada orang-orang yang mengecewakan kita, ya kan? Buktikan dong pada orang-orang yang mungkin pernah mengejek kita, sehingga apa kita nggak kecewa lagi karena ada pembuktian. Nah, kalau marah rekan-rekan, nah di sini belajar untuk menyeimbangkan emosi, ya. Jadi kita sarankan kepada klien kita, PJL kita, ibu harus harus bisa belajar loh mengontrol emosi supaya nanti dengan mengontrol emosi ibu bisa mereda gangguan marah-marahnya ibu, gitu kan, yang marah berkepanjangan. Yang terjadi di masa lalu sebetulnya begini rekan-rekan ya. Makanya kata Buya sering mengatakan bahagia itu dicari, ya. Sorry, bahagia itu didapatkan atau dibuat, maaf, dibuat. Bahagia itu dibuat, bukan untuk dicari, ya. Termasuk juga rasa marah. Kalau kita bisa mengontrol rasa marah, menggantinya dengan hal-hal yang positif, ya, makanya rasa marah itu bisa hilang dengan sendirinya. Karena kemarahan bukan tentang apa yang ada di luaran sebetulnya, tapi tentang bagaimana kita mengontrol emosi kita, ya. Nah, kalau takut, kita bisa sarankan ya kepada PJL, kepada diri kita sendiri, supaya bisa berpikir positif. Ya, kita sarankan kepada PJL atau kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita merasa takut akan hari esok, ya stop, cut pembayangan positif. Ya, cut pembayangan positif, positif. Ya, atau misalnya dengan muji dia, gitu, kan. Kalau dia bisa lebih baik, gitu ya. Nah, sehingga dengan pikiran-pikiran positif akan bisa menghalau hal-hal negatif yang membuat ketakutan kita. Nah, kalau kesedih, rekan-rekan, bisa cara yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri atau kepada PJL, misalnya atau kepada klien kita sarankan, ya, supaya mereka sering mendapatkan banyak masukan hal-hal yang positif atau motivasi positif, misalnya dengan cara bergaul dengan orang-orang positif, bergaul dengan orang-orang yang sukses, sehingga ya lambat laun dia akan gembira dan dia akan yakin bahwa dia bisa melakukannya, begitu. Nah, ini rumusannya rekan-rekan, rumusan sederhana ya bagaimana cara kita ya untuk bisa mengatasi tadi gangguan psikologi terkait tidak pede, kecewa, marah, takut, dan sedih. Nah, ini bisa kita sarankan kepada klien kita atau PJL kita ataupun bisa kita praktekkan sendiri. Apabila di antara kita yang memang ada yang nih salah satu gangguan ini. Tapi saya yakin rekan-rekan semua yang sedang menonton YouTube ini semuanya sehat secara mental ya. Baik, nah ini kesimpulan rekan-rekan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, nah ini yang diberikan oleh guru besar kita semua kepada kita. Jadikan psikodetek sebagai metode untuk menarik perhatian, ya, menarik jisim. Karena setiap orang butuh solusi atas kehidupannya. Setiap orang juga butuh untuk dipandu agar menemukan jati dirinya. Setiap orang butuh aktualisasi diri agar motivasinya meningkat. Setiap orang butuh partner untuk menemukan tujuan hidupnya. Jadi fungsi kita selain sebagai seorang terapis juga sebagai seorang guide atau pembimbing untuk mengarahkan orang lain kepada solusi jati diri, motivasi, dan tujuan hidupnya. Dan di akhir, Buya mengatakan, psikodetek adalah solusi penarik diri penguat jasad. Oke, nah ini rekan-rekan, bagian akhir. Tingkatkan pengaruh psikologis kita dengan pendan ya. Kenapa saya sarankan pendan? Buya juga sarankan pendan kepada kita semua dan kepada klien-klien yang memang punya gangguan mental psikologis ya. Karena solusi dari pendan ini permanen rekan-rekan. Permanen dalam arti ya disadari atau tidak disadari, tadi sekali lagi, siapa kita pada hari ini tergantung dari informasi yang masuk. Dan informasi ini bukan hanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan, tapi informasi juga terkait dengan masuknya energi-energi negatif ke dalam tubuh kita. Ya, nah, tadi ada informasi yang sifatnya
induktif atau pengalaman induktif. Nah, Pendan GM ini sebagai salah satu media ya untuk meningkatkan pengalaman induktif positif karena di dalamnya ada kandungan energi positif yang bisa meningkatkan aura kita. Ya, yang bisa meningkatkan keyakinan kita, kepercayaan diri kita. Ya, yang bisa juga menghilangkan energi-energi negatif dari kekecewaan, marah, kebencian, kesedihan gitu rekan-rekan ya. Nah, dengan menggunakan Pendan GM ya, hal-hal negatif nanti akan bisa ternetralisir dan juga bisa menyeimbangkan sistem yang ada di dalam otak kita sehingga bisa kita akan belajar akan memudahkan kita ya dalam mengontrol emosi kita. Ini salah satu fungsi ya di antara fungsi daripada pendan wuluh GM yang perlu kita gunakan, yang perlu kita sampaikan juga kepada orang lain ya. Sampaikan berita gembira ini kepada orang lain rekan-rekan ya, terlepas mereka nanti mau membelinya, mau menggunakannya atau tidak, yang jelas kita sampaikan ya. Karena sekarang ini pada waktu kali ini rekan-rekan perlu disadari oleh kita semua bahwa banyak sekali orang-orang yang terganggu secara psikologis. Nah, kita sebagai seorang terapis yang punya niat ya, yang punya manfaat untuk memanusiakan kembali manusia, bawa misi ini, bawa kabar gembira ini, sampaikan bahwa kita punya metode, kita punya cara, kita punya alat untuk bisa membantu mereka. Sampaikan saja. Oke, rekan-rekan, ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya, pada kesempatan kali ini terkait dengan tadi materi yang merupakan materi sesi kedua ya dari rangkaian tema Panarik Kirim Penguat Jasad rekan-rekan yaitu terkait dengan sekarang ya sesi kedua ini terkait dengan psikodetek. Ya, kalau kemarin kita belajar body language ya bagaimana cara kita mengatur komunikasi tubuh kita yang mengatur komunikasi raga kita atau jasad kita supaya menarik perhatian orang lain. Nah, sekarang kita belajar psikodetek dengan cara memberikan manfaat yang sebaik-baiknya secara psikologis dan mental kepada orang lain sehingga orang lain merasa nyaman kepada kita dan kita dengan mudahnya nanti akan memberikan pengaruh positif kepada mereka juga kita akan dengan mudah nanti memberikan motivasi, memberikan saran positif kepada mereka. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua pada kesempatan hari ini. Insya Allah materi ini merupakan materi yang Buya ya yang Buya sampaikan kepada saya yang saya di sini hanya penyalur nih kepada rekan-rekan ya penyalur ilmu beliau gitu ya karena alhamdulillah eh, sekali lagi rekan-rekan di GMRJ ini komplit ya next minggu depan ya pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai metode-metode yang lainnya bagi rekan-rekan semua yang sekarang sudah nonton dan masih stay tune tolong untuk memberikan komentar atau like-nya supaya kita saling memotivasi berbagi satu sama lain. Oke, terima kasih dari saya. Sekian untuk materi kali ini. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.